Baik, silakan rekan Tommy. Ya, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, saat ini kita tiba saatnya untuk memulai acara debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Dan akan kita mulai dengan penyampaian visi misi dari para pasangan calon. Sebagai moderator, tugas kami mengingatkan jika waktu habis dan kami akan bertanya, apakah akan melanjutkan atau apakah memang sudah cukup jika waktunya masih tersisa. Kami juga akan mengingatkan jika waktunya sudah habis. Berdasarkan hasil undian, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan visi misinya. Bapak-bapak, waktunya 4 menit dan akan dimulai ketika Bapak mulai berbicara. Siapa? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat malam saudara-saudara dimanapun kau berada. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami berdua dapat hadir di debat ini, debat terakhir yang membahas masalah-masalah krusial bagi bangsa, yaitu masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial, masalah investasi, masalah perdagangan dan industri. Kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini dan sudah berjalan lama berada dalam arah yang salah. Arah ini kalau diteruskan tidak akan memungkinkan membawa kesejahteraan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia. Ini sudah terbukti bahwa kita telah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa kita. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas rancang bangun ekonomi kita. Sangat jelas bahwa kita tidak bisa membiarkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri. Dan kenyataannya adalah dan diakui oleh pemerintah sekarang bahwa kekayaan nasional Indonesia mengalir ke luar negeri. Lebih banyak uang milik warga negara Indonesia di luar daripada di dalam negeri. Kemudian telah terjadi deindustrialisasi. Kalau negara lain industrialisasi, kita deindustrialisasi. Sekarang bangsa Indonesia tidak produksi apa-apa. Kita hanya bisa menerima bahan produksi dari bangsa-bangsa lain. Ini keliru, ini harus kita rubah. Prabowo Sandi mempunyai strategi untuk merubah. Kami menilai bangsa ini sekarang menyimpang dari filosofi, kemudian tidak punya strategi pembangunan. Terima kasih Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri kita sangat kaya raya, alhamdulillah. Kampanye 8 bulan, lebih di 1.550 kunjungan saya bertemu dan mengharu biru rakyat, menebarkan semangat optimisme. Rakyat menitipkan amanah bahwa keluh kesah dari kaum ibu, emak-emak, dari milenials, anak muda, bapak-bapak, petani, nelayan, guru honorer, para pekerja, semua menginginkan tema hari ini yaitu tema ekonomi menjadi tema utama dan kita sebut sebagai referendum ekonomi. Kami melihat dan mendengar langsung dari masyarakat bahwa kita perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ekonomi yang bertumbuh sekarang belum dirasakan oleh masyarakat karena lapangan pekerjaan belum tercipta. Pertumbuhan 5% yang sekarang kita sebut sebagai jebakan 5% dikeluhkan oleh Ibu Nurjanah di Langkat, Sumatera Utara. Ibu Nurjanah menyatakan bahwa sepi sekarang pembeli yang datang ke tokonya yang ada di pasar tradisional. Kami merasa bahwa ekonomi harus bertumbuh dengan memberi kesempatan membuka lapangan kerja dan memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau. Sehingga beban hidup terutama yang dirasakan oleh ibu-ibu masyarakat tidak membebani. Prabowo Sandi berkeyakinan
Dengan membuka lapangan kerja dan menjaga harga bahan pokok, kita akan bisa menang. Waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kita ke paslon nomor urut 01, Bapak Joko Widodo dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktunya 4 menit, dimulai dari saat Anda berbicara, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya hormati, Ketua dan Komisioner KPU dan Bawaslu, yang saya hormati Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, sahabat saya Bapak Prabowo Subianto, Pak Sandiaga Uno, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selama 4,5 tahun saya dengan Pak Yusuf Kalla telah berusaha keras, telah berjuang keras dalam rangka mengembalikan watak asli dari pembangunan di negara kita Indonesia, yaitu tidak bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga bertumpu kepada pemerataan. Karena pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah sebuah ketimpangan, baik itu ketimpangan antara kaya dan miskin, ketimpangan antar wilayah, dan juga akan menyebabkan yang namanya ketidakadilan. Oleh sebab itu, kami membangun infrastruktur tidak di Jawa saja, tidak Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Untuk apa? Dengan infrastruktur itu, kami ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Baik berupa kawasan industri kecil, baik berupa kawasan ekonomi khusus, baik berupa kawasan ekonomi khusus pariwisata, yang juga akan berefek, berimbas pada barang-barang kerajinan yang dihasilkan oleh desa. Dan juga kami ingin terus memperjuangkan kemandirian ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikelola oleh asing dikuasai negara, seperti Blok Mahakam, Blok Rokan, dan juga Freeport. Kemandirian ini sangat penting sekali karena dengan kemandirian ini, ekonomi yang adil dan kesejahteraan masyarakat akan bisa kita lakukan. Kemudian di bidang kesejahteraan sosial, kami nanti juga akan mengeluarkan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Yang kita harapkan dengan kartu ini, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa berkuliah, baik di akademi maupun di perguruan tinggi. Yang kedua, kami juga mengeluarkan Kartu Prakerja. Dan dengan Kartu Prakerja ini, kita akan lakukan pelatihan-pelatihan, training-training baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi lulusan SMA, SMK, akademi, perguruan tinggi, maupun korban-korban PHK. Yang terakhir, kami juga akan mengeluarkan kartu sembako murah, yang kita harapkan ibu-ibu dapat membeli sembako dengan harga yang sudah didiskon oleh pemerintah karena ini akan kita subsidi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, Pak? Akan ditambahkan? Waktu habis. Boleh hadirin untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Cukup? Hadirin dan pemirsa, kita sudah mendengarkan visi dan misi dari para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada segmen berikutnya, kita akan melihat seperti apa mereka menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis. Tetaplah bersama kami di debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019.